Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bahasan kita kali ini adalah tentang tauhid ibadah. Seorang muslim beribadah hanya kepada Allah dengan segala bentuk ibadah yang telah Allah tetapkan bagi segenap hambanya, dan ia tidak mengalihkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Oleh karena itu, maka apabila memohon, ia hanya memohon kepada Allah. Apabila meminta pertolongan, ia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan apabila ia bernazar, maka bernazar hanya kepada Allah. Jadi hanya untuk Allah semata segala amalan batin serta rasa takut, berharap, cinta, mengagungkan dan tawakal, berserah diri, dan juga amalan lahiriah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Yang demikian itu karena Allah semata. Dalil tentang hanya Allah yang pantas disembah. Firman Allah surat Taha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa ana fa'buduni. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iya farhabun. Dan hanya kepada akulah hendaknya kamu takut. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Kemudian Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Para pendengar, keesaan Allah di dalam menciptakan, memberi rezeki, bertindak dan mengatur, mengharuskan ibadah hanya kepadanya semata. Tidak ada sekutu baginya sedikit pun. Kemudian semua makhluk berada di bawah rububiyahnya Allah, sangat tergantung kepadanya. Maka tidak ada sesuatu pun dari makhluk itu yang pantas menjadi sembahan yang disembah selain Allah. Ketiga, orang yang disembah atau dimintai keselamatan atau dimintai perlindungan tidak dapat memberikan sesuatu, tidak dapat memberikan keselamatan, dan tidak dapat memberikan perlindungan sedikit pun. Hal ini menyebabkan berdoa kepadanya, meminta keselamatan kepadanya, atau bernazar untuknya, berserah diri, serta pasrah kepadanya menjadi sia-sia. Para pendengar yang beriman, oleh karena itu Allah sangat khawatir kepada kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Beliau menjawab, ria, pamer,
Sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi pada hari di mana para hamba diberi balasan atas perbuatan mereka akan berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat ria kepada mereka di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapat pahala dari mereka. Rasulullah juga bersabda kepada kelompok ahli kitab, tidaklah mereka menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian juga menghalalkannya, dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kalian juga mengharamkannya. Mereka ahli kitab menjawab, ya benar. Rasulullah bersabda, itulah peribadatan kalian kepada mereka. Ungkapan di atas diucapkan oleh Rasulullah kepada Adi bin Hatim, mantan tokoh agama Nasrani. Setelah beliau membaca firman Allah, mereka telah menjadikan para pendeta dan raib mereka sebagai sembahan selain Allah. Adi pada saat itu berkata, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Dan sabda beliau tentang meminta pertolongan hanya kepada Allah. Innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Sungguhnya tidak boleh beristikharah, beristikhat. Sungguh tidak boleh beristighosah kepadaku. Akan tetapi, beristighosahlah hanya kepada Allah. Ungkapan ini beliau ucapkan ketika ada beberapa sahabat yang berkata, mari kita meminta pertolongan keselamatan kepada Rasulullah atas orang munafik itu, yaitu seorang munafik yang selalu mengganggu mereka. Beliau juga bersabda tentang bersumpah. Barang siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Para pendengar yang budiman, oleh karena itu, Allah telah memberikan kita pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Allah telah memberikan kita pedoman hidup Al-Quran dan Rasulullah sebagai utusannya. Dan Rasulullah seluruh perkataan, perbuatannya telah dituangkan dalam sunnahnya. Hendaknya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Semoga sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.